selamat malam anak-anak semuanya. Malam hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Ibu Lili ingin mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Semoga damai Natal dan juga sukacita Natal menyertai kalian. Dan di tahun baru nanti, kalian lebih mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Amin. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini. Tuhan sudah menyertai kami hingga penghujung tahun 2020. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan kita malam hari ini terambil dari Injil Matius 2 ayat 1-12. Ibu Lili akan membacakan buat kalian. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan mulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini dipersiapkan Allah. Yohanes Pembaptis mempunyai tugas, yaitu mempersiapkan jalan buat Tuhan, mendahului Tuhan Yesus. Selanjutnya, malaikat Tuhan datang kepada Maria, memberitahukan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus. Maria ini juga ikut dalam rencana Allah. Setelah Maria diberitahukan, akhirnya Tuhan Yesus lahir. Bayi yang dijanjikan lahir ke dalam dunia. Dan hanya gembala yang datang menyembah bayi Yesus. Selanjutnya, pada usia 8 hari, Yesus disunat dan dibawa ke bait Allah. Di bait Allah, Simeon bertemu dengan bayi Yesus. Masih ingat kan? Simeon tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Dan janji Allah kepada Simeon digenapin. Selanjutnya, malam hari ini perenungan kita yaitu orang-orang Majus menyembah Yesus. Orang-orang Majus ini tidak diketahui dari mana. Cuma ahli-ahli Alkitab menafsirkan orang-orang Majus ini disebut juga 3 raja dari timur. Mereka seorang yang ahli astrolog, yaitu mereka ahli dalam hal perbintangan. Nah, orang-orang Majus ini mereka mencari bayi Yesus untuk menyembah. Yuk kita ikutin gimana ceritanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tepatnya di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka ingin menyembah bayi Yesus. Dan orang-orang Majus ini bertanya-tanya, di manakah dia, Mesias itu, yaitu raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Mereka bertanya-tanya di Betlehem itu. Karena orang-orang Majus ini ingin melihat dan menyembah bayi Yesus. Dan orang-orang Majus ini melihat bintangnya, yaitu mereka tahu bayi Yesus ini melalui bintang di timur. Dan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, mendengar orang-orang Majus ini ingin menyembah Yesus, Raja Herodes ini sangat terkejut. Lalu Raja Herodes mengumpulkan semua imam, kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Lalu dimintai keterangan dari mereka.
ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ini seorang yang pintar mengenai kitab suci. Makanya Raja Herodes ini menanyai mereka, apa yang akan terjadi? Benar nggak apa yang aku dengar dari orang-orang Majus itu? Kemudian ahli-ahli Taurat ini dan juga imam kepala menjawab Raja Herodes. Mereka berkata, ya, Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena memang benar ada tertulis di dalam kitab Nabi. Kemudian dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti Raja Herodes ini bertanya kepada orang Majus. Lalu ia menyuruh orang-orang Majus itu ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, sesudah kamu menemukan bayi Yesus itu, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat menyembah dia. Padahal benar enggak? Raja Herodes ingin menyembah Yesus enggak? Enggak, adik-adik. Raja Herodes itu dia takut kalau ada yang menggantikan dia. Sebenarnya Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Dia tidak mau ada raja lain selain dia. Maka setelah mendengar kata Raja Herodes itu, orang-orang Majus berangkat mencari bayi Yesus. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat, yaitu bintang timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana bayi Yesus itu dilahirkan. Ketika orang-orang Majus itu melihat bintang itu, orang-orang Majus ini sangat bersuka cita. Maka orang-orang Majus ini masuk ke dalam rumah itu, yaitu di kandang di mana bayi Yesus itu dilahirkan. Dan orang-orang Majus ini melihat Yesus bersama dengan Maria ibunya. Lalu orang-orang Majus ini sujud menyembah bayi Yesus. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur buat Yesus. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka orang-orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain. Dan orang-orang Majus ini tidak memberitahukan bayi Yesus ini kepada Raja Herodes. Nah, adik-adik, dari perenungan kita malam hari ini, apa ya yang kita dapat? Yaitu kita bisa belajar dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah. Dia hanya melihat bintang dari timur, bintang timur yang bersinar sangat terang, berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya. Tapi Tuhan membuka hati mereka untuk percaya dan menyembah Yesus. Orang-orang Majus ini taat. Mereka datang menyembah bayi Yesus. Orang-orang Majus ini berasal dari negeri yang jauh, bukan berasal dari Israel. Mereka berasal dari Persia, yaitu Arab Selatan. Ketika mereka harus mencari bayi Yesus, mencari Mesias yang dijanjikan, mencari raja yang luar biasa, orang-orang Majus ini harus melewati padang gurun. Mereka harus menempuh perjalanan yang panjang. Tapi mereka tetap ingin mencari dan menyembah Yesus. Nah, apalagi kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita harus lebih lagi dari orang Majus. Orang Majus aja mau berjerih lelah datang dari tempat yang jauh untuk menyembah Yesus. Kita harus lebih lagi, lebih percaya Tuhan Yesus. Kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan Yesus. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih lagi mencintai Tuhan Yesus. Jadi apa ya yang harus kita lakukan dengan kita lebih lagi, Bu Lili, mencintai Tuhan Yesus, menyayangi Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus? Yaitu kita lebih lagi di dalam
membaca firman Tuhan. Kita harus lebih lagi rajin beribadah, walaupun ibadahnya secara online. Kita lebih lagi rajin berdoa. Itu hal yang baik, yang bagus. Kita lebih dari orang-orang Majus yang belum mengenal Tuhan, tetapi dia mau percaya dan menyembah Tuhan. Kita juga harus lebih lagi berdoa, lebih lagi membaca firman Tuhan, lebih lagi merenungkan firman Tuhan, dan lebih lagi beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan malam hari ini. Tuhan, kami berjanji di dalam hati kami akan lebih lagi mencintai Tuhan Yesus. Kami lebih lagi menyayangi Tuhan Yesus dengan rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, dan rajin beribadah. Tolong kami Tuhan, di tahun yang baru nanti, tahun 2021, kami berjanji akan menjadi anak-anak yang lebih mencintai Tuhan, menjadi anak-anak yang lebih lagi menyayangi Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan. Dan malam hari ini kami mau beristirahat. Tuhan memberkati istirahat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.